Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi man tabi'a hudahu ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Hari ini kita akan mengawali kajian kita membaca kitab Ahaditsul Akhlaq. Itu hadis-hadis tentang akhlak yang dikumpulkan oleh Syekh Abdul Razak Al-Badar hafizahullah taala. Kita langsung masuk ke materi buku. Yang pertama husnul khuluq, yaitu akhlak yang baik. Qala Syekh Hafizahullah berkata, nas'alullah azza wa jalla an yamunna alaina bil adabil karimi wal khuluqil qawim allazi huwa hadyu qudwatina wa uswatina nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kita memohon kepada Allah azza wa jalla agar Ia memberi kita karunia berupa adab yang mulia dan akhlak yang lurus. Allazi huwa hadyu qudwatina wa uswatina, yaitu yang merupakan petunjuk dari qudwah kita, teladan kita, dan uswah kita. Qudwah dan uswah maknanya sama, yaitu teladan Nabi Muhammadin SAW, yaitu Nabi kita Muhammad SAW. Allazi qala anhu rabbuhu tabaraka wa ta'ala, yang tentangnya Rabbnya Allah tabaraka wa ta'ala telah berfirman, wa innaka la'ala khuluqin azim, dan sesungguhnya engkau benar-benar berada di atas akhlak yang agung. Surah Al-Qalam ayat 4. Wa an yahdiyana li ahsanil akhlaq, dan kita memohon kepada Allah agar Allah memberi kita petunjuk menuju akhlak terbaik. La yahdi li ahsaniha illa huwa, tidak ada yang menunjuki kepada akhlak terbaik kecuali Dia, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Wa an yasrifa anna sayyi'aha, dan kita juga memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjauhkan akhlak yang buruk dari kita. La yasrifu anna sayyi'aha illa hu, tidak ada yang menjauhkan akhlak yang buruk dari kita kecuali Dia, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada mukadimah ini Syekh berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita semua kaum muslimin diberikan adab yang mulia, dikaruniakan akhlak yang lurus. Akhlak yang lurus itu adalah petunjuknya Nabi kita Muhammad SAW, dan beliau adalah qudwah kita, uswah kita. Ya, dan tentang Nabi kita Muhammad SAW Allah telah berfirman, wa innaka la'ala khuluqin azim, dan sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar berada di atas akhlak yang mulia. Kemudian Syekh juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar menunjuki kita semua kepada akhlak terbaik, dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijauhkan dari akhlak yang buruk. Dan tidak ada yang bisa menjauhkan seorang hamba dari akhlak yang buruk kecuali Allah tabaraka wa taala. Kemudian beliau berkata, innal khuluqa wal adaba unwanu falahil mar'i wa sa'adatihi fid dunya wal akhirah. Sesungguhnya akhlak dan adab itu adalah tanda kebahagiaan dan tanda kemenangan seorang hamba di dunia dan di akhirat. Akhlak, adab yang mulia itu adalah tanda kemuliaan dan tanda kebahagiaan seorang hamba di dunia dan di akhirat. Jadi hamba yang berakhlak mulia, yang beradab dengan adab yang mulia, itu merupakan tanda dia akan memperoleh kejayaan, dia akan memperoleh kebahagiaan, sukacita dan kebahagiaan dalam kehidupannya di dunia dan juga di akhirat. Wa mastujlibatil khairatu bimithli al-khuluqil fadili wal adabil karim, dan tidaklah kebaikan-kebaikan bisa diperoleh kecuali dengan yang semisal dengan adab yang utama dan dengan akhlak yang utama dan adab yang mulia. Tidaklah suatu kebaikan, bahkan semua kebaikan tidak bisa diperoleh kecuali dengan akhlak yang mulia dan adab yang agung. Wad-dinu kulluhu khuluqun, dan agama itu semuanya adalah akhlak. Agama itu semuanya adalah akhlak. Ya, inti daripada agama adalah akhlak. Akhlak kepada Allah, akhlak kepada Rasulullah, akhlak kepada para malaikat, akhlak kepada kedua orang tua, akhlak kepada sesama, akhlak kepada sesama muslim, kepada non muslim, akhlak kepada lingkungan, kepada hewan dan sebagainya. Ya, jadi agama itu intinya adalah akhlak. Bagaimana kita berakhlak dengan akhlak yang mulia. Faman zada 'alaika fil khuluqi zada 'alaika fid din. Barang siapa yang unggul daripada engkau dalam segi akhlak, maka dia juga unggul daripadamu dari segi agama. Jadi beliau mengatakan agama itu intinya adalah akhlak. Maka orang yang akhlaknya lebih baik daripadamu, maka agamanya juga lebih baik daripada dirimu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu ia berkata, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aksari ma yudkhilun nasa al-jannah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang amal yang paling banyak memasukkan orang ke surga. Waqala, maka beliau bersabda, taqwallah wa husnul khuluqi, yang paling banyak memasukkan orang ke surga dari amal-amal, kata Rasulullah, adalah bertakwa kepada Allah dan akhlak yang mulia.
Rawahu Tirmizi, diriwayatkan oleh At-Tirmizi. Jadi Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan dari Rasulullah SAW bahwa beliau ditanya tentang amal yang paling banyak masukkan orang ke surga. Ini para sahabat bertanya tentang amal yang paling banyak masukkan orang ke surga supaya mereka bisa amalkan sehingga mereka dibalasi surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa jawab Rasulullah ketika ditanya tentang amal yang paling banyak masukkan orang ke surga? Kata beliau, yang paling banyak memasukkan orang ke surga pertama, takwa Allah, yaitu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, ya, wa husnul khuluq, dan akhlak yang baik. Faja'alahu Nabi sallallahu alaihi wasallam min asbabi dukhulil jannah. Maka akhlak yang baik dijadikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ya sebagai di antara sebab masuk surga. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan akhlak yang baik sebagai di antara sebab masuk surga. Jadi orang yang akhlaknya baik, ya, dia beriman, bertakwa kepada Allah dan berakhlak yang mulia, dia akan masuk surga. Wa qaralahu bittaqwa allati hiya a'zamu wasiyah. Dan Nabi menggabungkan akhlak yang baik dengan ketakwaan yang ia merupakan wasiat yang teragung. Ya, jadi Nabi SAW menjadikan akhlak yang baik sebagai di antara faktor utama masuk surga, dan beliau menggabungkan akhlak yang baik dengan ya ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala yang ia merupakan wasiat yang teragung. Qala Ibnu Al-Qayyim rahimahullah. Ibnu Al-Qayyim rahimahullah berkata, jama'an Nabi sallallahu alaihi wasallam baina taqwallahi wa husnul khuluqi. Nabi sallallahu alaihi wasallam ya menggabungkan antara ketakwaan kepada Allah dan akhlak yang baik. Lianna taqwallahi tuslihu ma bainal abdi wa baina rabbih. Karena ketakwaan kepada Allah akan memperbaiki ya hubungan antara seorang hamba dengan Tuhannya. Ya, wa husnul khuluqi yuslihu ma bainahu wa baina khalqihi. Sedangkan akhlak yang baik itu akan memperbaiki hubungan antara seorang hamba dengan makhluk Allah SWT. Kata Ibnu Qayyim, kenapa Rasulullah SAW ketika ditanya tentang yang paling banyak masukkan ke surga, beliau mengatakan bahwa yang paling banyak masukkan orang ke surga itu adalah bertakwa kepada Allah dan akhlak yang baik. Kata Ibnu Qayyim, kenapa dua perkara ini digabungkan oleh Rasulullah SAW dalam penyebutannya? Ya, kata beliau, karena ketakwaan kepada Allah itu akan memperbaiki hubungan seorang hamba dengan Allah SWT, dan akhlak yang baik akan memperbaiki hubungan seorang hamba dengan hamba-hamba yang lain. Fattaqwallah tujibu lahu mahabbatallah. Ketakwaan kepada Allah akan melahirkan kecintaan kepada Allah. Wa husnul khuluqi yad'u ila mahabbatihi. Dan ya akhlak yang baik akan mendatangkan ya kecintaan kepada hamba tersebut. Ya. Wa husnul khuluq yad'u ila mahabbatihi. Dan akhlak yang baik pada hamba tersebut, ya. Di antara bentuk ya keistimewaan akhlak yang mulia, dia merupakan sebab masuk surga. Kemudian dalam hadis yang lain, wa an Jabir radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Jabir radhiyallahu anhu bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW telah bersabda, inna min ahabbikum ilayya, sesungguhnya di antara orang yang paling aku cintai, wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamah, dan yang paling dekat majlisnya denganku pada hari kiamat, ahasinukum akhlaqa, adalah yang paling baik akhlaknya di antara kalian. Rawahu Tirmizi. Rasulullah SAW adalah orang yang paling baik akhlaknya, dan orang yang paling beliau cintai adalah yang paling baik akhlaknya di antara kaum muslimin. Kata beliau, sesungguhnya orang yang paling aku cintai dan paling dekat tempat duduknya ya dengan tempat dudukku pada hari kiamat di surga adalah orang yang paling baik akhlaknya. Ya, siapa di antara kita kaum muslimin yang tidak mau dicintai oleh Rasulullah SAW, ya makhluk yang teragung yang paling mulia? Kita semua menginginkan hal tersebut. Dan siapa di antara kita kaum muslimin yang tidak menginginkan tempat duduk, tempat tinggal yang dekat dengan tempat tinggal Rasulullah SAW di surga? Ya, maka bagaimana caranya ya agar kita dicintai oleh Rasulullah, agar kita mendapatkan tempat duduk yang dekat dengan Rasulullah, yaitu dengan berakhlak dengan akhlak yang mulia. Fakullama kana al-mar'u ahsana khuluqa kana aqraba ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam majlisan yaumil qiyamah min ghairihi. Semakin seseorang berakhlak baik, maka ia semakin dekat kepada Rasulullah SAW dari segi tempat duduknya pada hari kiamat daripada orang lain. Wa kullama kana aswa'a khuluqan kana abad. Maka semakin jauh atau semakin buruk akhlaknya, maka semakin jauh pula tempat duduknya dari tempat duduk Rasulullah SAW pada hari kiamat. Semakin baik akhlak seseorang, maka semakin dekat dia ya
tempat duduknya dengan Rasulullah SAW di hari kiamat di surga. Semakin buruk akhlak seseorang, maka semakin jauh tempat duduknya dengan Rasulullah SAW di surga. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, dari Nabi SAW beliau bersabda, innakum lan tas'un nasa bi amwalikum, sesungguhnya kalian tidak bisa membuat semua manusia ridha, suka dengan kalian dengan harta benda kalian. Sebanyak apapun harta benda kita, itu kita nggak bisa membuat orang suka dengan kita dengan memberikan harta benda kita. Harta benda kita tidak akan cukup sebanyak apapun harta benda kita. Bisakah ya harta benda kita bagikan ke semua orang? Ya, itu tidak bisa ya. Jadi harta tidak bisa membuat semua orang ridha dengan kita. Walakin yasa'uhum minkum bastul wajhi wa husnul khuluq. Tetapi yang membuat mereka ridha kepada kalian adalah bastul wajhi, wajah yang ceria dan akhlak yang baik. Kalau berbuat baik kepada orang dengan harta benda kita tidak mampu, ya. Kita tidak mampu meskipun harta kita banyak. Enggak semua orang bisa kita kasih dengan harta kita. Tapi berbuat baik kepada orang dengan akhlak yang baik, dengan wajah yang ceria, itu kita semua bisa lakukan. Oleh sebab itu, ya, kalau kita tidak bisa ya berbuat baik kepada orang lain dengan harta benda kita, maka kita bisa berbuat baik kepada orang dengan muka yang ceria, dengan wajah yang ceria, dan dengan akhlak yang baik. Ketika kita bertemu dengan saudara kita sama muslim, kita senyum. Kata Rasulullah SAW, bukankah senyummu di hadapan saudaramu adalah sedekah? Ya. Aila yumkinukum an tas'un nasa bi amwalikum ata'ah. Kalian tidak mungkin bisa membuat manusia ridha dengan harta kalian, ata'ah, yaitu dengan memberi. Wabazla, dan juga dengan mengeluarkan harta kalian, mendermakan harta kalian. Mahma kathurat amwalikum wa azuma sakhaukum, meskipun harta kalian banyak dan kedermawanan kalian begitu besar. Lianna isti'aba ammatih bil ihsan bil fi'li ghair mungkin, karena meliputi semua manusia ya dengan perbuatan baik, dengan perbuatan baik ghair mungkin, itu tidak mungkin. Kita punya harta benda, tapi apakah kita bisa berikan ke semua orang harta benda kita? Tidak mungkin. Ya, tapi kalau senyum bisa, akhlak yang baik bisa. Ya, fasa'uhum bi akhlaqikumul karimah, karena kita tidak bisa membuat orang ridha dengan kita dengan harta benda yang kita punyai, maka ya kita ada pilihan yang lain. Apa itu? Fasa'uhum bi akhlaqikumul karimah, maka kalian bisa membuat mereka ridha dengan akhlak baik kalian. Wa adabikumul jamil, dan adab kalian yang indah. Bi bastil wajhi wa husnul khuluqi, yaitu dengan muka yang ceria, yang senyum, wa husnul khuluqi, dan akhlak yang baik. Wa hadza amrun hayyinun sahlun mutayassirun liman waffaqahu Allah wa wahabahul khuluqal hasan. Dan ini senyum dan akhlak yang baik itu perkara yang mudah, sahal, ya, perkara yang mudah, yang ringan. Mutayassirun, ya, yaitu gampang ya untuk dikerjakan bagi orang yang diberikan bimbingan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah karuniakan akhlak yang baik, ya. Meskipun senyum kepada sesama kaum muslimin ataupun berakhlak yang baik dengan kaum muslimin itu hal yang yang mudah, yang ringan untuk dilakukan, tapi banyak di antara kaum muslimin yang tidak mau tersenyum dengan saudaranya sama kaum muslimin, padahal mungkin satu majelis, satu masjid, satu gang, satu kampung, satu keluarga, tapi banyak yang tidak mau senyum. Ya, ini dia merugi, ya. Tidak bisa bantu orang lain dengan harta mereka, tidak bisa membuat orang lain ridha dengan harta yang mereka punya, juga tidak bisa membuat orang lain gembira dengan senyumnya, dengan akhlaknya yang mulia. Ya. Ruya an Ibnu Umar radhiyallahu anhu annahu kana yanshud. Ibnu Umar radhiyallahu anhu dia melantunkan sebuah syair. Kata dia, "Bunayya innal birra syai'un hayyinun." Kata Ibnu Umar, "Wahai anakku yang kukasihi, innal birra syai'un hayyinun." Sesungguhnya perbuatan baik itu adalah sesuatu yang ringan, hayyin. Wajhun taliqun wa kalamun layyin. Yaitu apa? Wajah yang lepas, wajah yang ceria, yang bersinar-sinar, yang berseri-seri, yang tersenyum, wa kalamun layyin, dan ucapan yang baik. Kalau kita tidak bisa bersedekah dengan harta kita kepada kaum muslimin, kita bisa bersedekah dengan wajah yang ceria dan ucapan yang indah, ya. Wa hazil akhlaqu hibatun minallah. Akhlak-akhlak itu adalah hibah, yaitu pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Wa tafaddulun minhu, dan juga karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Yahdi li ahsaniha man syaa'a min ibadihi. Allah tunjukkan kepada akhlak yang terbaik hamba yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhlak yang baik itu dia merupakan karunia, yang merupakan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada hamba yang dikehendakinya, ya.
Wa an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala, dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu ia berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza istaftah salata kabbar, bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam apabila beliau telah memulai salat maka beliau bertakbir. Summa qala, kemudian beliau membaca, inna salati, sesungguhnya salatku, wa nusuki dan sembelihanku, wa mahyaya dan kehidupanku, wa mamati dan kematianku, lillahi rabbil alamin, hanya semata-mata karena Allah Rabbul Alamin. La syarika lahu, tidak ada sekutu baginya, ya. Wa bizalika umirtu, dan itulah yang aku diperintahkan untuk meyakininya. Wa ana minal muslimin, dan aku termasuk di antara orang-orang yang taat dan patuh dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau berdoa, Allahumma hdini li ahsanil a'mali wa ahsanil akhlaq. Ya Allah, tunjukkanlah aku kepada amal yang terbaik, wa ahsanil akhlaq, dan akhlak yang terbaik. La yahdi li ahsaniha illa anta, tidak ada yang bisa menunjuki kepada akhlak yang terbaik kecuali Engkau wahai Allah. Wa qini sayyi'al a'mal wa sayyi'al akhlaq, dan lindungilah aku dari amal yang buruk dan akhlak yang buruk. La yaqi sayyi'aha illa anta, tidak ada yang bisa melindungi dari buruknya akhlak itu atau dari akhlak yang buruk kecuali Engkau. Rawahun Nasa'i, diriwayatkan oleh An-Nasa'i. Jadi Jabir bin Abdullah menceritakan bahwasanya Rasulullah SAW kalau beliau sudah bertakbir untuk mengerjakan salat, maka beliau membaca doa istiftah. Di antara doa istiftah beliau adalah inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kemudian beliau melanjutkan la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Kemudian beliau memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar tunjukkan kepada amal terbaik dan kepada akhlak terbaik. Dan beliau juga memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijauhkan dari amal yang buruk dan juga dari akhlak yang buruk. Apa doa Rasulullah? Allahumma hdini li ahsanil a'mali wa ahsanil akhlaq. Ya Allah, tunjukkan aku kepada amal terbaik. Banyak orang yang beramal tapi bukan amal yang terbaik yang dia kerjakan, ya. Wa ahsanil akhlaq, dan akhlak yang terbaik. La yahdi li ahsaniha illa anta, tidak ada yang bisa memberikan petunjuk kepada amal terbaik dan akhlak terbaik kecuali Engkau wahai Allah. Siapa yang bisa memberikan petunjuk, ya, seorang hamba kepada amal yang terbaik dan akhlak yang terbaik selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau berdoa kepada Allah agar dijauhkan dari amal yang buruk dan akhlak yang buruk. Kata beliau, waqini sayyi'al a'mal wa sayyi'al akhlaq. Ya, lindungi aku dari amal yang buruk, dari akhlak yang buruk. La yaqi sayyi'aha illa anta, tidak ada yang bisa melindungi dari amal dan akhlak yang buruk kecuali Engkau. Nah, ini doa yang juga patut kita baca sehingga Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kepada kita amal terbaik dan akhlak terbaik, dan Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari amal terburuk dan juga akhlak yang buruk. Ya, kita ulangi doanya, yaitu kata Rasulullah SAW, Allahumma hdini li ahsanil a'mali wa ahsanil akhlaq, la yahdi li ahsaniha illa anta, wa qini sayyi'al a'mali wa sayyi'al akhlaq, la yaqi sayyi'aha illa anta. Kemudian dalam hadis yang lain, wa an Ziyad bin Alaqah an ammihi, dari Ziyad bin Alaqah dari pamannya, qala, dia berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, Nabi SAW berdoa, Allahumma inni a'udzubika min munkaratil akhlaqi wal a'mali wal ahwa. Rawahu Tirmidzi. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada Engkau dari akhlak-akhlak yang mungkar, dari amal-amal dan juga hawa nafsu yang mungkar. Ya, ini juga doa Rasulullah SAW agar dijauhkan dari akhlak-akhlak yang buruk, dari amal-amal yang buruk, dari hawa nafsu yang buruk. Allahumma inni a'udzubika min munkaratil akhlaqi wal a'mali wal ahwa. Rawahu Tirmidzi, diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. Wa an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqul, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW berdoa, Allahumma ahsanta khalqi fa ahsin khuluqi. Rawahu Ahmad. Ya Allah, kata Rasulullah, Engkau telah ciptakan aku dalam fisik yang baik, fa ahsin khuluqi, maka jadikanlah akhlakku juga baik, maka jadikanlah akhlakku juga baik. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Jadi Rasulullah SAW, ya, beliau adalah orang yang terbaik akhlaknya di antara kita, tapi beliau sallallahu alaihi wasallam senantiasa berdoa kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada beliau akhlak yang baik. Ini adalah, ya, hal yang menjadi qudwah bagi kita semua sebagai kaum muslimin, ya. Yang kita merasa bahwa kita sudah punya akhlak yang terbaik, sehingga tidak berdoa lagi kepada Allah Subhanahu wa taala supaya ditunjukkan akhlak yang baik, dan tidak berdoa lagi kepada Allah agar dijauhkan dari akhlak yang buruk. Rasulullah SAW
Orang yang dipuji akhlaknya oleh Rasulullah oleh Allah Subhanahu wa taala, wa innaka la'ala khuluqin azim. Bahkan beliau misinya adalah untuk menyempurnakan akhlak. Innama bu'istu li utami makarimal akhlak atau salihan akhlak. Tapi beliau senantiasa berdoa kepada Allah agar ditunjukkan kepada akhlak yang baik dan dijauhkan dari akhlak yang buruk. Ya, lihat betapa indahnya doa Rasulullah SAW. Kata beliau dalam doanya, Allahumma ahsanta khalqi fa ahsin khuluqi. Ya Allah, Engkau telah ciptakan aku dalam bentuk, dalam rupa yang indah, lengkap, fisiknya, tangannya, kakinya, matanya bisa melihat, ya, fisik utuh semuanya, dan akalnya, ya, sehat, cerdas, waras. Ini adalah nikmat yang patut kita syukuri juga. Fa ahsin khuluqi, maka jadikanlah akhlakku juga baik. Qala Taus bin Kaisan rahimahullah. Taus bin Kaisan rahimahullah berkata, inna hazil akhlaqa manaihu yamnahu Allahu azza wa jalla man yasha'u min ibadi. Sesungguhnya akhlak-akhlak ini adalah pemberian-pemberian yang Allah SWT berikan ia kepada yang ia kehendaki dari hamba-hambanya. Fa iza arada Allah azza wa jalla bi 'abdin khairan manahahu minha khuluqan salihah. Apabila Allah azza wa jalla menginginkan kebaikan pada seorang hamba, maka Allah berikan dia di antara akhlak tersebut akhlak yang baik. Rawahu Ibnu Abi Dunya fi Makarimil Akhlaq. Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Dunya dalam kitabnya Makarimul Akhlaq. Jadi kata Taus bin Kaisan, akhlak itu semua akhlak yang baik, ya, itu adalah karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hamba yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan akhlak tersebut. Kita lihat dalam kehidupan kita, ada orang yang dermawan, ada orang yang pemberani, ada orang yang zuhud, ada orang yang wara, ada orang yang bisa bersabar, ada orang yang sabar dan sebagainya. Itu adalah karunia Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada siapa yang dikehendaki dari hamba-hambanya. Ya. Kalau Allah sudah berkehendak memberikan suatu akhlak kepada hambanya, tidak ada yang bisa menghalanginya. Ya. Wa an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu yang berkata, "Inna Allah Ta'ala qasama bainakum akhlaqakum kama qasama bainakum arzaqakum." Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla, kata Ibnu Mas'ud, telah membagi di antara kalian akhlak-akhlak kalian sebagaimana ia telah membagi di antara kalian rezeki-rezeki kalian. Rawahul Bukhari fil Adabil Mufrad. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Adabul Mufrad. Jadi kata Ibnu Mas'ud, Allah Azza wa Jalla itu telah membagi akhlak-akhlak kita. Ya, sebagaimana Allah telah membagi rezeki-rezeki kita. Apakah rezeki manusia semua sama? Tidak. Berbeda-beda rezeki manusia. Demikian pula akhlak manusia. Ada yang ini pemaaf, ada yang ini qanaah, yang ini bersabar, yang ini wara, yang ini zuhud dan sebagainya dari akhlak. Ya, makanya akhlak manusia berbeda-beda. Ya, karena itu seperti rezeki. Rezeki berbeda-beda, demikian pula akhlak manusia. Wallazi yu'til arzaqa wallazi yu'til akhlaqa. Yang memberikan rezeki-rezeki, dia jugalah yang memberikan akhlak. Siapa yang memberikan kita rezeki? Allah Azza wa Jalla. Siapa yang memberikan kita akhlak-akhlak yang mulia? Allah Azza wa Jalla juga. Qala Ibnu Qayyim rahimahullah. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, "Fa innal akhlaqa mawahibu yahabullahu minha ma yasha'u liman yasha'." Sesungguhnya akhlak-akhlak itu adalah karunia yang Allah berikan, ya, dari akhlak tersebut kepada siapa yang dikehendaki dari hambanya. Akhlak-akhlak manusia itu adalah karunia Allah Subhanahu wa taala. Mawahib, ya, karunia Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan di antara akhlak tersebut kepada yang dikehendaki dari hamba-hambanya. Walihaza kana annahu matlubun fi bab iktisabi rizqi amrani la budda minhuma. Oleh sebab itu, sebagaimana yang dituntut dalam masalah mengusahakan rezeki ada dua perkara, la budda minhuma, yang mesti ada keduanya. Al-awwalu al-luju'u ila Allah fi taysirihi, yaitu berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala agar memudahkannya, wa tawakkulu alaihi fi iktisabihi, dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dalam mengusahakan rezeki. Wa tsani, yang kedua, as-sa'yu fi talabi rizqi, yaitu berusaha sekuat tenaga mencari rezeki, min wujuhihil masyru'atil mubahati, dari berbagai bentuk usaha yang dilegalkan, yang dibolehkan dan dihalalkan. Jadi tadi dijelaskan bahwasanya akhlak itu sebagaimana rezeki. Ya, akhlak itu sebagaimana rezeki. Ya, kata Ibnu Mas'ud, Allah telah membagi akhlak di antara kalian sebagaimana Allah telah membagi rezeki di antara kalian. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, akhlak itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan akhlak tersebut kepada hamba yang dikehendakinya, sehingga pemberian Allah Subhanahu wa taala tersebut berbeda-beda di antara hamba. Dan kata Syekh Abdul Razak, dalam masalah mengusahakan rezeki ada dua hal yang perlu diingat. Yang pertama, senantiasa berdoa kepada Allah SWT
agar Allah memudahkan rezeki tersebut, ya, agar Allah Subhanahu wa taala mudahkan jalan-jalan memperoleh rezeki. Yang kedua adalah berusaha, ya, mengerahkan segala sebab-sebab yang dibolehkan, yang mubah untuk memperoleh rezeki. Itu dalam masalah rezeki, ya. Kemudian kata beliau, fakazalika min babil akhlak. Demikian pula terkait dengan akhlak. Matlubul luju' ila Allah bil manni bil akhlak. Bil manni bil akhlaqil fadil. Yaitu berusaha, ya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar memberikan akhlak yang mulia, ya, wal adabil karimah, dan juga adab-adab yang agung, ma'asa'i wa mujahadatin nafsi ala tahqiqiha, disertai dengan usaha dan kesungguhan diri untuk mewujudkan akhlak yang baik. Jadi sebagaimana rezeki, dalam masalah rezeki kita harus punya dua hal. Yang pertama berusaha, yang pertama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memudahkan jalan-jalan rezeki bagi kita, dan juga bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yang harus diingat dalam masalah rezeki adalah berusaha, ya, dengan sekuat tenaga untuk memperoleh rezeki yang halal yang dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula dalam segi akhlak. Dalam masalah akhlak, supaya akhlak kita mulia, maka ada dua hal yang perlu kita ingat. Yang pertama, kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar memberikan kita akhlak yang mulia, memberikan kita adab yang mulia. Yang kedua, kita harus berusaha memperbaiki diri kita sendiri. Kita harus berjuang memperbaiki diri kita sendiri agar mempunyai akhlak yang mulia. Wa an Abi Darda radhiyallahu anhu, dari Abi Darda radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Ma min syai'in asqalu fil mizani min husnil khuluqi." Tidak ada sesuatu yang lebih berat pada timbangan amal seorang hamba daripada akhlak yang baik. Ini menunjukkan keutamaan akhlak mulia yang luar biasa. Ya, kita meyakini bahwa amal kita ditimbang oleh Allah SWT sekecil apapun. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Begitu juga dengan amal buruk ditimbang oleh Allah SWT. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Nah, apa amal yang paling berat di timbangan kebaikan seorang hamba? Kata Rasulullah SAW, "Ma min syai'in asqalu fil mizan min husnil khuluq." Tidak ada sesuatu amal ibadah yang lebih berat timbangannya, yang lebih besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala, melebihi beratnya timbangan akhlak yang baik. Oleh sebab itu mari kita berakhlak dengan akhlak yang baik. Rawahu Abu Dawud, diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Rawahu Tirmizi bilafzin, dan diriwayatkan oleh Tirmizi dengan lafaz, "Ma min syai'in yudha'u fil mizan asqalu min husnil khuluq." Tidak ada sesuatu, ya, yang diletakkan di mizan, yaitu di timbangan amal ibadah seorang hamba, asqalu min husnil khuluq, yang lebih berat daripada akhlak yang baik. Wa inna sahiba husnil khuluqi la yablughu bihi darajata sahibi shaumi wa salat. Dan sesungguhnya orang yang memiliki akhlak yang baik, dia benar-benar akan mencapai dengan akhlak yang baik tersebut kedudukan orang yang mengerjakan puasa sunnah dan juga salat sunnah. Jadi kata Imam At-Tirmizi dalam riwayatnya bahwa yang paling berat pahalanya, yang paling besar pahalanya di timbangan amal ibadah seorang hamba adalah akhlak yang baik. Dan orang yang memiliki akhlak yang baik, dia dengan akhlak baik tersebut bisa mencapai derajat orang yang berpuasa dan juga mengerjakan salat malam. Ya, ini menunjukkan pahala yang besar yang akan diperoleh oleh orang yang berakhlak yang baik. Ya. Wa hadza fihi itsbatu mizanil a'mal. Kata Syekh Abdul Razak, dalam hadis ini terdapat penetapan adanya timbangan amal-amal manusia, allazi yunsabu yaumal qiyamah, yang akan dipasang pada hari kiamat. Wa anna a'malal ibadi tuzanu fihi, dan amal-amal manusia akan ditimbang di timbangan tersebut. Kita imani bagaimana bentuknya, ya. Kita tidak pernah melihat, tapi kita imani bahwa, ya, amal kita akan ditimbang, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat, ya. Wa huwa yadullu ala azimi sya'ni husnul khuluqi, dan hadis tersebut menunjukkan agungnya kedudukan akhlak yang mulia. Wa azimi thawabihi indallahi azza wajalla, dan agungnya pahalanya di sisi Allah azza wajalla. Wa annahu min asqali ma yakunu fil mizan, dan akhlak yang baik itu termasuk di antara yang paling berat pada timbangan seorang hamba, ya, indama tuzanul a'mal, ketika amal-amal ditimbang. Li'annahu min ajalil khisali wa afdalil a'mal, karena akhlak yang baik termasuk, ya, amal yang paling utama dan perbuatan yang paling agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu kita berusaha semaksimal mungkin untuk berakhlak dengan akhlak yang baik kepada siapa saja, ya. Karena akhlak yang baik itu timbangannya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Timbangannya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, pahalanya luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ia berkata,
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, akmalul mu'minina imana ahsanuhum khuluqa. Orang mukmin yang paling sempurna keimanannya adalah yang paling baik akhlaknya. Wa khairukum khairukum linisaihim, dan yang terbaik di antara kalian adalah yang terbaik kepada istrinya. Kata Rasulullah SAW, orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Siapa di antara kaum mukmin yang paling baik akhlaknya, maka dia adalah yang paling baik imannya. Dan siapa yang di antara para suami yang paling baik? Suami yang paling baik adalah suami yang paling baik kepada istrinya. Wa khairukum khairukum linisaihim, yang paling baik di antara kalian adalah yang paling baik kepada istrinya. Ya. Wa ana Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah radhiyallahu anha yang berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna min akmalil mu'minina imana ahsanuhum khuluqa. Sesungguhnya di antara orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Wa altafuhum bi ahlihi, dan yang paling lembut kepada keluarganya, kepada istrinya, kepada anak-anaknya. Dalam hadis ini kata Rasulullah, orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Dan orang mukmin yang paling terbaik adalah yang paling lembut kepada keluarganya. Karena banyak orang kepada orang lain dia berakhlak dengan akhlak yang baik, sopan, ya santun, lembut, tapi kepada keluarganya ya begitu garang. Ya. Qala Al-Halimi rahimahullah, Al-Halimi rahimahullah berkata, dalla ala anna husnal khulqi imanun. Hadis ini menunjukkan bahwasanya akhlak yang baik itu adalah termasuk keimanan. Ya. Wa adamuhu nuqsanu iman, dan tidak adanya akhlak yang baik itu menunjukkan kurangnya keimanan. Ya. Hadis tadi inna min akmalil mu'minina imana, kata Al-Halimi, hadis ini menunjukkan bahwa akhlak yang baik itu termasuk di antara cakupan keimanan. Ya, dan tidak adanya akhlak yang baik menunjukkan kurangnya iman. Jadi orang mukmin itu berakhlak dengan akhlak yang baik. Tidak berakhlak dengan akhlak yang baik menunjukkan kurangnya iman. Ya. Wa annal mu'minin yatafawatuna fi imanihim, dan hadis tersebut menunjukkan bahwasanya orang-orang mukmin itu bertingkat-tingkat dari segi keimanan mereka. Fa ba'dhum akmalu imanan min ba'dhin. Sebagian kaum mukmin sempurna imannya, lebih sempurna imannya daripada yang lain. Wa min thamma kana al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khuluqa liqaulihi akmalahum iman. Oleh sebab itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-Mustafa, ya, beliau adalah orang yang terbaik akhlaknya karena beliau adalah orang yang paling sempurna imannya. Jadi, ya, akhlak yang baik menunjukkan adanya keimanan. Semakin baik akhlak seseorang, semakin sempurna keimanannya. Dan akhlak yang buruk menunjukkan kurangnya keimanan. Semakin buruk akhlak seseorang, maka semakin rendah keimanannya. Dan yang kedua, kita harus pahami bahwa orang-orang mukmin itu bertingkat-tingkat dari segi keimanannya. Sebagian lebih kuat imannya daripada sebagian yang lain. Siapakah yang paling sempurna imannya di antara kaum mukminin? Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling baik akhlaknya karena beliau adalah orang yang paling sempurna imannya. Wa khiyarukum khiyarukum linisaihim, dan yang terbaik di antara kalian adalah yang terbaik kepada istrinya. Ai man yu'amiluhunna bis-sabri ala akhlaqihinna wa nuqsani aqlihinna wa talaqatil wajhi wal ihsan. Ya, bagaimana baiknya seorang kepada istrinya? Man yu'amiluhunna bis-sabri, itu orang yang senantiasa berinteraksi dengan istrinya dengan penuh kesabaran. Ala akhlaqihinna, atas akhlak mereka. Tidak ada wanita yang sempurna akhlaknya. Ya, mungkin di satu akhlak kita sukai tapi akhlaknya yang lain tidak. Ya. Wa nuqsani aqlihinna, dan juga ya karena kekurangan dari segi akalnya. Ya, bukan berarti perempuan adalah makhluk kedua, makhluk kelas 2, tidak. Tapi karena zaman dahulu perempuan sibuk di rumah, dia tidak mengetahui ya hal-hal lain di luar rumah, tentu pengetahuannya juga kurang. Maksudnya demikian. Wa talaqatil wajhi, juga dengan wajah yang ceria. Karena banyak suami yang kalau masuk ke rumahnya dia pasang muka garang, muka beringas, ya. Ini tidak sebaiknya begitu, ya. Wal ihsan, dan juga berbuat baik. Ya, berbuat baik dengan ucapan, dengan perkataan, dengan guyonan, dengan canda. Hal itu menunjukkan ya kebaikan seorang suami kepada istrinya. Ya. Jadi yang terbaik kata Rasulullah SAW adalah yang paling baik akhlaknya kepada istrinya. Dia bisa bersabar atas akhlak istrinya. Dia memahami ya keterbatasan pengetahuan istrinya karena dia fokus di rumah. Dia bermuka ceria, dia tersenyum, dan juga dia berakhlak dengan akhlak yang baik. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, inna ma bu'itsu li utammima salihal akhlaq.
sesungguhnya aku diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Rawahu Ahmad, diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Wa rawahu Al-Bazzar bi lafzi innama bu'ithtu li utammima makarimal akhlak. Diriwayatkan oleh Al-Bazzar dengan lafaz sesungguhnya aku diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang mulia. Untuk apa? Ya, Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi kita Muhammad SAW, di antaranya adalah untuk menyempurnakan akhlak yang telah diajarkan oleh nabi-nabi sebelumnya. Kata beliau, sesungguhnya aku diutus adalah untuk menyempurnakan akhlak yang baik, untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Wa ba'athahullahu azza wa jalla liyad'uwan nasa ila makarimil akhlak. Maka Allah mengutusnya untuk mengajak manusia menuju akhlak yang mulia, wa mahasinil a'mal, amal yang terbaik. Ya, wa yunziruhum sayyi'al akhlak wa sayyi'al a'mal. Beliau berikan mereka peringatan dari akhlak yang buruk, dari amal yang buruk. Wa qad da'ahum ilaiha qawlan wa fi'la. Dan beliau telah mengajak mereka menuju akhlak yang baik, ya. Dengan apa? Melalui qaulan wa fi'la, perkataan dan juga perbuatan beliau sallallahu alaihi wasallam. Perkataan beliau bagaimana tadi sudah kita ya sebutkan keutamaan akhlak yang mulia yang berasal dari hadis Rasulullah SAW dan dari perbuatan dan juga dari perbuatan beliau. Begitu banyak contoh bagaimana mulianya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasulnya Muhammad SAW adalah untuk mengajak manusia agar berakhlak dengan akhlak yang mulia, agar ya berakhlak dengan akhlak yang indah, dan juga beliau mengingatkan manusia agar menjauhi akhlak-akhlak yang buruk. Ya, beliau mengajak manusia kepada akhlak yang baik itu tidak hanya perkataan atau perbuatan saja, tidak, dengan perkataan dan perbuatan. Amma qaulan, adapun dengan perkataan, faqad taqatharat anhul ahaditsu fil hasi al akhlaqil kamilati wal adabil rafi'ati wal hasi 'alaiha. Adapun ajakan beliau SAW untuk berakhlak yang mulia dengan perkataan, maka sesungguhnya sudah begitu banyak hadis-hadis yang berisi dorongan untuk berakhlak yang sempurna dan adab yang tinggi, wal hasi 'alaiha, dan juga motivasi untuk ya berakhlak yang mulia dan beradab dengan adab yang mulia. Wa bayani ma a'adallahu li ahliha min athawabil 'azim wal ajril jazil. Juga ya hadis-hadis Rasulullah SAW yang berisi keterangan ya mengenai apa yang Allah siapkan bagi orang yang berakhlak yang mulia, berupa pahala yang besar dan juga balasan yang sempurna. Itu jadi Rasulullah SAW Allah utus untuk menyempurnakan akhlak. Beliau ya mengajak orang untuk berakhlak yang baik itu dengan ucapan beliau. Begitu banyak hadis-hadis Rasulullah SAW yang berisi dorongan untuk berakhlak mulia. Ya, begitu juga pahala-pahala yang beliau terangkan akan diperoleh oleh orang yang memiliki akhlak yang mulia. Itu dari segi ucapan ya sabda Rasulullah SAW. Wa amma fi'lan, adapun lewat perbuatan beliau, karena tidak cukup seseorang hanya berteori saja, dia juga harus terapkan akhlak yang mulia tersebut. Sebagaimana Nabi kita Muhammad SAW, beliau ya menjelaskan tentang akhlak mulia dengan ucapan beliau, tapi juga dengan perbuatan. Apa contoh akhlak beliau yang disampaikan dengan perbuatan? Faqad kana qudwatan lil alamin. Beliau adalah qudwah, teladan bagi alam semesta. Bima wahabahu Allah minal khuluqil kamil wal adabil rafi'. Dengan apa yang Allah karuniakan kepadanya berupa akhlak yang sempurna dan adab yang tinggi. Qala ta'ala wa innaka la'ala khuluqin azim. Ya Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya engkau berada di atas akhlak yang agung. Surah Al-Qalam ayat 4. Contohnya an Sa'd bin Hisham bin Amir, dari Sa'd bin Hisham bin Amir, qala dia berkata, ataitu Aisyah radhiyallahu anha. Aku datang kepada Aisyah radhiyallahu anha, faqultu, maka aku bertanya, ya ummul mukminin, wahai ummul mukminin, akhbirini bi khuluqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ceritakan oleh engkau kepadaku tentang akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qalat, maka Aisyah berkata, kana khuluquhul Qur'ana. Akhlak beliau itu adalah Al-Qur'an. Ama taqra'ul Qur'ana? Bukankah engkau membaca Al-Qur'an? Qala Allah azza wa jalla, yaitu firman Allah azza wa jalla, wa innaka la'ala khuluqin azim. Rawahu Ahmad, diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Jadi Rasulullah SAW itu menjelaskan akhlak dengan perkataan dan juga dengan perbuatan. Adapun dengan perbuatan, yang beliau adalah orang yang diberikan akhlak yang sempurna oleh Allah Azza wa Jalla, diberikan adab yang tinggi, adab yang mulia. Bahkan Allah memuji beliau, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau berada di atas akhlak yang mulia. Apa mulanya akhlak Rasulullah SAW? Kata Sa'd bin Hisham bin Amir, aku datang kepada Aisyah ummul mukminin, lalu aku tanyakan tentang akhlak Rasulullah SAW. Apa jawaban Aisyah ummul mukminin radhiyallahu ta'ala anha tentang akhlak Rasulullah? Kata beliau, akhlak beliau adalah Al-Qur'anul Karim. Ya. Kata Allah SWT dalam Al-Qur'an, wa innaka la'ala khuluqin azim. Qala Ibnu Katsir rahimahullah, Ibnu Katsir rahimahullah berkata, wa makna hadis, sesungguhnya akhlak Rasulullah itu adalah Al-Qur'an. Apa maknanya?
annahu alaihi salam sara imtithalul Quran amran wa nahyan sajiyatan lahu. Apa makna bahwa akhlak Rasulullah SAW itu adalah Al-Quran? Maknanya adalah bahwa melaksanakan perintah Al-Quran, ya, melaksanakan Al-Quran baik berupa perintah ataupun larangan, itu sudah menjadi karakter yang menempel pada Rasulullah SAW. Wa khuluqan tatabba'ahu, dan menjadi akhlak yang sudah menjadi tabiat beliau. Wa taraka tab'ahul jibiliyah, dan beliau telah meninggalkan tabiat yang jibili, yang dasar, ya. Famahma amarahul Qur'anu fa'alahu, apapun yang Al-Quran perintahkan beliau lakukan. Wa mahma nahahu anhu tarakahu, dan apa yang dilarang oleh Al-Quran beliau tinggalkan. Haza ma jabalahu Allah alaihi minal khuluqil azim. Ya, ini di samping apa yang Allah ciptakan beliau di atasnya berupa akhlak yang agung. Minal haya'i wal karami wasyaja'ah, berupa sifat malu, dermawan, keberanian, wasafhi, ya, kesediaan untuk memaafkan, wal hilmi. Wal hilmi itu al-hilm adalah tidak buru-buru menghukum orang yang bersalah terhadapnya. Wa kulli khuluqin jamil, dan juga setiap akhlak yang mulia. Jadi apa makna bahwa akhlak Rasulullah itu adalah Al-Quran? Maknanya adalah bahwa melaksanakan Al-Quranul Karim, baik yang terkait dengan perintah ataupun larangan, itu sudah menjadi karakter Rasulullah SAW, sudah menjadi tabiat Rasulullah SAW, sehingga mudah sekali bagi beliau untuk melaksanakan perintah Al-Quran, dan sangat mudah bagi beliau untuk menjauhi setiap larangan Al-Quran. Ya, apa yang diperintahkan oleh Al-Quran begitu mudah, begitu ringan bagi beliau untuk mengerjakannya. Apa yang dilarang oleh Al-Quran begitu mudah bagi beliau untuk menjauhinya. Itu tentu di samping akhlak mulia yang beliau miliki. Beliau tentu memiliki akhlak mulia yang begitu banyak. Seperti misalnya al-haya, rasa malu, al-karam, kedermawanan. Tidak ada yang lebih dermawan dari Rasulullah SAW. Tidaklah beliau diminta sesuatu yang kecuali beliau berikan. Kalau malunya Rasulullah, beliau lebih malu daripada ya gadis yang dipingit dalam kamarnya. Wasyaja'ah, keberanian. Beliau adalah orang paling berani di medan perang. Beliau adalah di garis terdepan, bukan di baris terbelakang. Wasafi, memaafkan. Ya, ketika orang bersalah beliau memaafkan, baik sahabat ataupun orang-orang non-muslim. Ya. Wal hilmi, yaitu kesabaran untuk mengendalikan diri agar tidak terburu-buru memberikan sanksi hukuman kepada orang-orang yang bersalah terhadapnya. Kama thabata fis sahihain, sebagaimana telah tertuang dalam as-sahihain, itu Sahih Bukhari dan Muslim. An Anas qala, dari Anas beliau berkata, khadimtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asyra sinin. Aku pernah melayani Rasulullah SAW, kata Anas bin Malik, ya, selama berapa? Asyra sinin, selama 10 tahun. Fama qala li uffin qat, beliau sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mengatakan kepadaku uff. Uff itu adalah ungkapan paling ringan tentang rasa kesal. Kata uff saja itu enggak pernah diucapkan oleh Rasulullah SAW selama 10 tahun kepada Anas. Ya, selama Anas melayani beliau. Wala qala li syai'in fa'altuhu lima fa'altahu. Ya, dan beliau tidak pernah mengatakan sesuatu yang aku lakukan kemudian beliau mengatakan lima fa'altu, kenapa kamu lakukan itu? Beliau SAW tidak pernah menanyakan seperti itu. Wala li syai'in lam af'alhu ala fa'altahu, dan beliau juga tidak mengatakan kepada sesuatu yang aku tidak lakukan, ala fa'altahu, kenapa kamu tidak lakukan? Wa kana sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khuluqa, dan beliau adalah orang yang terbaik akhlaknya. Wala masastu khazzan wala hariran wala syai'an, aku tidak pernah menyentuh, yaitu kain wol dan juga sutra, wala syai'an, dan tidak pernah menyentuh sesuatu karena alyan, yang lebih lembut min kaffi Rasulullah SAW, daripada telapak tangannya Rasulullah SAW. Wala syamamtu miskan wala itra, aku tidak pernah mencium misk, yaitu minyak kasturi, wala itra, dan juga tidak pernah mencium parfum, karena atyaba min araqi Rasulullah SAW, yang lebih wangi daripada keringatnya Rasulullah SAW. Jadi untuk menunjukkan, ya, bahwasanya Rasulullah SAW telah berdakwah kepada akhlak yang mulia dengan perbuatan beliau, lihat pengakuan Anas bin Malik. Anas bin Malik ketika Rasulullah datang ke Madinah, umurnya masih kecil, dan beliau, ya, dijadikan sebagai pelayan Rasulullah SAW yang mengurusi masalah, ya, kebutuhan-kebutuhan Rasulullah SAW. Ya, kata Anas, saya menjadi pelayannya Rasulullah SAW selama 10 tahun. Beliau tidak pernah mengatakan uff, ya. Beliau juga tidak pernah, ya, mengatakan kepadaku kalau aku melakukan sesuatu. Beliau tidak pernah mengatakan lima fa'altahu, kenapa kamu lakukan, ya. Dan juga tidak pernah beliau mengatakan untuk sesuatu yang aku tidak lakukan, kata Anas, ala fa'altahu, kenapa kamu tidak lakukan, ya. Kemudian kata Anas, ya, beliau adalah orang yang terbaik akhlaknya.
Aku tidak pernah menyentuh sutra yang lebih baik daripada telapak tangan Rasulullah. Aku tidak pernah mencium minyak kasturi, minyak wangi yang lebih wangi daripada keringatnya Rasulullah SAW. Ini pengakuan dari sahabat yang mulia Anas bin Malik tentang bagaimana indahnya akhlak Rasulullah SAW. Warawal Bukhari an Abi Ishaq. Al-Bukhari meriwayatkan dari Abu Ishaq, dia berkata, Sami'atul Bara'a yaqulu, aku mendengar Al-Bara' berkata, kana Rasulullah SAW ahsanan nasi wajha. Beliau sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling indah wajahnya, wa ahsanan nasi khuluqa, paling baik akhlaknya, paling indah wajahnya, paling baik akhlaknya. Laisa bit tawil al-ba'ini wala bil qasir, tidak terlalu tinggi juga tidak terlalu pendek. Wal ahaditsu fi hadza katsirah, hadis-hadis tentang ini sangat banyak. Wali Abi Isa At-Tirmidzi fi hadza kitabus syama'il, dan Abu Isa At-Tirmidzi mengenai akhlak Rasulullah SAW memiliki kitab yang disebut dengan Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Warawal Imam Ahmad an Aisyah qalat, Imam Ahmad meriwayatkan dari Aisyah, ia berkata, ma daraba Rasulullah SAW biyadihi khadiman lahu qattu wala imra'atan wala daraba biyadihi syai'an qattu. Kata Aisyah, Rasulullah SAW tidak pernah memukul seorang pembantu sama sekali dengan tangannya. Wala imra'atan, beliau tidak pernah memukul kaum wanita. Wala daraba biyadihi syai'an qattu, beliau juga tidak pernah memukul apapun dengan kedua tangan beliau. Illa ayyujahida fi sabilillah, kecuali ketika berperang di jalan Allah. Wala khuyira baina syai'aini qattu illa kana ahabbahuma ilaihi aisarahuma, dan tidaklah beliau diberikan pilihan mengenai dua hal kecuali yang paling beliau sukai adalah yang paling mudah, yang paling ringan. Hatta yakuna hitsma, hingga masalah tersebut adalah dosa. Fa idza kana itsman kana ab'adan nasi minal itsm, kalau berupa dosa maka beliau orang yang paling jauh dari dosa. Walan taqama li nafsihi min syai'in yu'ta ilaihi illa an tuntahak hurumatullah fa yakunu huwa yantaqimu lillah, dan tidaklah beliau membalas untuk membela diri beliau sama sekali yang dilakukan terhadap beliau, kecuali kalau hal-hal yang diharamkan oleh Allah SWT dilanggar, maka beliau membalas karena untuk Allah Azza wa Jalla. Ini bagaimana pengakuannya Aisyah radhiyallahu taala anha tentang mulianya akhlak Rasulullah SAW. Beliau tidak pernah memukul pembantu. Lihat pada masa sekarang ini kaum muslimin yang memiliki pembantu di rumahnya, dibentak, dihardik, dimaki, dicaci maki, ditahan gajinya, disekap dan sebagainya. Ini adalah hal yang tidak patut dilakukan oleh seorang muslim terhadap muslim yang lainnya. Beliau tidak pernah memukul perempuan, istri beliau sallallahu alaihi wasallam, tidak pernah sama sekali. Betapa banyak kita dengar pada hari ini kasus-kasus KDRT yang terjadi di rumah tangga kaum muslimin. Ini adalah hal yang tidak boleh sebenarnya terjadi. Dan beliau tidak pernah memukul apapun dengan tangan beliau. Hewan misalnya tidak pernah beliau pukul dengan tangan beliau, kecuali kalau berjihad dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau Rasulullah SAW diberikan dua pilihan tentang pilihan untuk memilih satu di antara dua perkara yang mubah, maka yang beliau pilih adalah yang paling mudah untuk dikerjakan. Kecuali kalau pilihannya adalah antara halal dan haram, maka yang haram beliau sangat jauh dari hal tersebut. Beliau tidak pernah membela diri sendiri, kecuali ada hukum Allah SWT yang dilanggar, maka beliau membalasnya. Ini menunjukkan keagungan Rasulullah SAW. Wa qawluhu, dan firman Allah SWT, wa innaka la'ala khuluqin azim, dan sesungguhnya engkau berada di atas akhlak yang mulia. Qala Al-Aufi berkata, an Ibnu Abbasin, dari Ibnu Abbas, ay wa innaka la'ala dinin azimin, sesungguhnya engkau berada di atas akhlak yang mulia. Menurut tafsir Ibnu Abbas maknanya adalah wa innaka la'ala dinin azim, sesungguhnya engkau berada di atas agama yang agung, wa huwal Islam, yaitu agama Islam. Wa kadzalika qala Mujahidun, demikian pula dikatakan oleh Mujahid, wa Abu Malik wa Suddi wa Rabi' ibn Anas wa Dhahhak wa Ibnu Zaid, dan demikian pula dikatakan oleh As-Suddi, Rabi' bin Anas, Ad-Dhahhak dan juga Ibnu Zaid. Jadi wa innaka la'ala khuluqin azim, menurut beberapa penafsiran dari kalangan sahabat dan tabi'in, maknanya adalah wa innaka la'ala dinin azim, sesungguhnya engkau berada di atas agama yang agung. Qala Ibnu Al-Qayyim rahimahullah berkata, wa sumiyat dinu khuluqa, agama disebut akhlak, kata Ibnu Al-Qayyim, li'anna al-khuluqa hay'atun murakkabatun min ulumin sadiqatin wa iradatin zakiyatin, karena akhlak itu hay'ah murakkabah, itu suatu keadaan yang tersusun min ulumin sadiqah, dari ilmu-ilmu yang benar, wa iradatin zakiyah, dan niat-niat yang suci, wa amalin zahirah wa batinah, dan juga amal-amal yang nyata dan tersembunyi, muwafiqatan lil adli wal hikmati wal maslahah,
yang sesuai dengan keadilan, hikmah dan juga maslahat. Wa aqwalin mutabiqatin lil haqqi, dan juga ucapan-ucapan yang sesuai dengan kebenaran. Tasduru tilkal aqwal wal a'malu min tilkal ulum wal iradat. Ya, perkataan-perkataan dan amal-amal tersebut muncul dari ilmu-ilmu dan juga niat-niat tersebut. Fataqtasibun nafsu biha akhlaqan hiya azkal akhlaq wa ashrafuha wa afdaluha. Lalu jiwa dengan akhlak-akhlak tersebut yang mendapatkan akhlak yang dia merupakan akhlak yang terbaik, paling mulia dan paling utama. Demikian yang bisa kita jelaskan pada kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan bisa kita lanjutkan pada pertemuan yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.